Halo teman-teman, khususnya Anda yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi ataupun substansi mengenai Pancasila, yaitu subbagian daripada tes wawasan kebangsaan yang akan selalu diujikan dalam setiap ujian CPNS. Seperti yang selalu saya katakan di video-video sebelumnya bahwa pembahasan saya mengenai tes wawasan kebangsaan selalu saya bagi dalam dua bagian besar. Yang pertama, saya membahas materi ataupun substansinya dulu. Lalu kemudian yang kedua, akan kita bahas contoh-contoh soal yang berpotensi atau selalu muncul di dalam ujian CPNS. Kenapa saya harus membagi dua hal ini? Karena memang menurut saya ketika kita sudah memahami yang namanya materi ataupun substansi daripada setiap topik, maka bentuk soal seperti apapun yang akan diujikan di dalam ujian CPNS, kita akan lebih mudah untuk memahaminya. Jadi itu dasar berpikirnya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian daripada Pancasila. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, ya, terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila yaitu dasar ataupun asas ataupun prinsip. Dengan demikian secara sederhana bahwa makna daripada Pancasila itu adalah 5 prinsip dasar atau 5 asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Lalu kemudian kita akan melihat seperti apa sih kedudukan daripada Pancasila ini di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ini paling sering nanti akan muncul di dalam ujian-ujian CPNS. Dalam hal ini ada 5 kedudukan utama daripada Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yang pertama yaitu bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum yang berlaku di negara kita. Kalau dikatakan sebagai dasar daripada negara, berarti Pancasila merupakan filosofi Grundslag. Sebagai dasar negara artinya bahwa segala sesuatu di dalam penyelenggaraan negara harus berdasar kepada Pancasila, di mana Pancasila merupakan sumber daripada segala sumber hukum. Kita tahu bahwa di Indonesia ini berlaku yang namanya hierarki peraturan perundang-undangan. Mulai dari yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar, kemudian di bawahnya Undang-Undang atau Perpu, terus kemudian di bawahnya adalah peraturan pemerintah, selanjutnya peraturan presiden, lalu kemudian paling rendah adalah peraturan daerah. Semua peraturan perundang-undangan ini harus mengacu kepada Pancasila sebagai sumber daripada segala sumber tertib hukum. Itu maknanya. Jadi kalau misalnya di dalam soal dikatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan itu harus bersumber kepada Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, maka di situ kedudukan Pancasila adalah sebagai dasar negara atau sebagai filosofis Grundslag. Kemudian kedudukan yang kedua adalah bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mempersatukan dan merupakan petunjuk bagi masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. Keberadaan filosofis daripada Pancasila. Kita tahu bahwa negara kita ini terdiri dari ribuan atau bahkan puluhan ribu aneka ragam suku bangsa, bahasa, pulau-pulau dan segala macam. Tetapi kenapa kita bisa bersatu? Kenapa kita bisa merdeka dan mewujudkan yang namanya proklamasi 17 Agustus 1945? Karena memang kita sepakat untuk memiliki pandangan hidup yang namanya Pancasila. Pancasila inilah yang menjadi cita-cita, yang menjadi tujuan ataupun pandangan hidup daripada bangsa Indonesia, sehingga masing-masing suku, masing-masing etnis dengan berbagai perbedaannya itu bersepakat untuk bersatu di dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, bahwa Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa, memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Jadi banyak orang selama ini yang mengatakan bahwa Pancasila itu ditemukan oleh Soekarno. Sebenarnya itu tidak tepat teman-teman, bahwa Pancasila itu sebenarnya sudah ada dalam diri ataupun dalam jiwa bangsa Indonesia. Itu adalah kehidupan sehari-hari daripada bangsa Indonesia. Kepercayaan kepada Tuhan, kemudian
permusyawaratan, gotong royong dan segala macam itu sudah ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang Indonesia ataupun orang-orang Nusantara pada masa itu sudah ada jauh sebelum negara kita ini ada. Makanya kemudian Soekarno berjasa di dalam merumuskan prinsip-prinsip ataupun asas-asas itu ke dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Makanya kemudian kalau banyak mengatakan bahwa Pancasila itu diambil dari hal-hal baik yang dimiliki oleh ideologi-ideologi negara lain, dari liberalis, dari komunis, diambil yang baik-baiknya, itu tidak benar. Karena memang Pancasila itu digali oleh para founding fathers kita dari diri kita sendiri, dari kepribadian nenek moyang kita sendiri. Oke, kemudian yang keempat, Pancasila itu merupakan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi kalau tadi bahwa Pancasila itulah yang mendasari bangsa Indonesia untuk bersatu, menafikan berbagai perbedaan yang ada dalam dirinya, maka Pancasila itu juga sekaligus sebagai tujuan daripada kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Cita-cita kita sebagai bangsa itu adalah Pancasila, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang semuanya sudah ada di dalam kelima sila Pancasila tersebut. Lalu kemudian yang terakhir adalah Perjanjian Luhur Rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Itu dari kedudukan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Lalu kemudian kita akan melihat bagaimana sejarah daripada perumusan Pancasila ini. Nah, ketika kita berbicara mengenai sejarah perumusan Pancasila, maka ada 3 hal atau 3 fase yang kita tidak boleh lupakan, yaitu proses perumusan Pancasila yang dibuat oleh Muhammad Yamin, kemudian yang kedua yang dibuat oleh Soekarno, dan yang ketiga adalah adanya Piagam Jakarta. Ketiga hal ini Anda tidak boleh lupa. Dan yang paling utama yang harus Anda bedakan adalah bagaimana perumusan Pancasila atau 5 asas atau 5 prinsip ini menurut Muhammad Yamin dan juga Soekarno. Kita lihat yang pertama, yaitu perumusan 5 dasar atau Pancasila oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, bahwa Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar tersebut. Yang pertama adalah peri kebangsaan, kemudian yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat adalah peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Oke? Jadi di sini yang perlu Anda garis bawahi biar Anda nanti bisa lebih mudah untuk membedakannya dengan apa yang dirumuskan oleh Soekarno, bahwa Muhammad Yamin mengatakan yang paling pertama adalah peri kebangsaan dan peri ketuhanan itu ditempatkan di posisi yang ketiga. Oke? Sedangkan menurut Soekarno, ini disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, dan pada tanggal 1 Juni 1945 inilah Soekarno menyebutnya pertama kali sebagai Pancasila. Jadi kalau tadi pada tanggal 29 Mei Muhammad Yamin belum menyebutnya sebagai Pancasila, tetapi hanya sebagai 5 dasar ataupun 5 asas. Dan karena pada tanggal 1 Juni 1945 pertama sekali Soekarno menyebutnya sebagai Pancasila, makanya pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir daripada Pancasila. Adapun rumusan daripada Pancasila menurut Soekarno itu yang pertama adalah kebangsaan. Jadi sama-sama kebangsaan. Tadi Muhammad Yamin juga peri kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah internasionalisme. Nah, yang membedakan ya antara rumusan Muhammad Yamin dan rumusan Soekarno adalah Soekarno itu memasukkan prinsip internasionalisme. Artinya bahwa bangsa Indonesia itu tidak boleh menjadi bangsa yang berdiri sendiri, tetapi juga harus melakukan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Jadi kalau misalnya nanti ada soal yang mencantumkan adanya prinsip internasionalisme, maka itu adalah merupakan rumusan daripada Soekarno. Sedangkan di rumusan Muhammad Yamin, internasionalisme itu tidak ada. Lalu kemudian yang ketiga adanya mufakat, ini musyawarah ya. Kemudian yang keempat kesejahteraan, dan yang kelima adalah ketuhanan. Nah, perbedaan yang kedua lagi adalah kalau tadi Muhammad Yamin menempatkan ketuhanan itu di posisi yang ketiga,
maka Soekarno menempatkan ketuhanan itu di posisi yang terakhir atau posisi yang kelima. Itu fase yang kedua. Lalu kemudian fase yang tidak bisa juga dilupakan adalah perumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Ini salah satu tonggak sejarah yang sangat penting di dalam pembentukan ataupun perumusan Pancasila dan juga di dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tim 9 yang dibentuk untuk menyusun Pancasila ini pada awalnya sudah menyepakati adanya Piagam Jakarta, di mana pada dasarnya bahwa Piagam Jakarta ini sama dengan rumusan Pancasila saat ini yang ada di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Bedanya adalah kalau dalam Piagam Jakarta ada tambahan di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban untuk menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, secara makna sebenarnya tidak ada masalah di sini. Karena adanya frasa kewajiban untuk menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini bukan sesuatu masalah. Tidak ada di sini pemaksaan bahwa seluruh warga negara Indonesia atau seluruh bangsa Indonesia harus menjalankan syariat Islam. Tidak. Syariat Islam itu hanya dijalankan oleh para pemeluk-pemeluknya atau oleh orang-orang Muslim sendiri. Pertanyaannya kemudian, kenapa banyak tokoh-tokoh terutama dari Kristen dan Katolik yang meminta supaya 7 kata ini dihapus dari Pancasila? Karena kita tahu bahwa Pancasila itu kan merupakan dasar negara. Pancasila itu merupakan landasan filosofis. Sehingga karena Pancasila merupakan dasar negara, alangkah lebih baik kalau tidak menyebut salah satu kelompok yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga Pancasila ini dianggap menjadi milik daripada semua. Tidak mengutamakan atau tidak mengarah ke salah satu kelompok. Inilah salah satu kebesaran daripada tokoh-tokoh Islam pada masa itu menurut saya. Lalu pembahasan selanjutnya adalah kalau misalnya ada pertanyaan, di manakah ditemukan rumusan daripada Pancasila dalam dokumen-dokumen resmi ataupun dalam naskah-naskah resmi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, beberapa naskah yang harus Anda ingat sebagai tempat ataupun sebagai media dirumuskannya Pancasila itu dimulai dari pidato Soekarno 1 Juni 1945. Kemudian tentu di dalam naskah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Lalu kemudian ada di naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa Pancasila itu terdapat di alinea keempat. Selanjutnya bahwa Pancasila itu juga terdapat di dalam pembukaan Konstitusi RIS 1949. Kemudian di dalam pembukaan UUDS 1950. Lalu kemudian di dalam pembukaan UUD 1945 yang berlaku kembali setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan yang terakhir juga bahwa Pancasila itu diatur juga atau tercantum juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan. Di mana posisinya tetap adalah di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini harus Anda hafal ya. Media-media inilah yang menjadi tempat ataupun dokumen resmi daripada Pancasila. Nah, selain ini, hal-hal yang harus Anda pahami juga di dalam topik mengenai Pancasila ini adalah bagaimana implementasi daripada Pancasila itu. Bagaimana pengamalan daripada Pancasila itu. Tentu Anda juga harus memahami butir-butir daripada Pancasila. Mulai dari sila pertama sampai kepada sila ke-5. Kalau misalnya berbicara ketuhanan berarti sudah tentu sila pertama. Kalau berbicara mengenai tolong-menolong, rasa kemanusiaan itu adalah pengamalan daripada sila kedua. Kalau kita berbicara mengenai cinta tanah air, berbicara mengenai persatuan, berbicara mengenai disintegrasi bangsa, ini sudah masuk ke sila yang ketiga. Kemudian kalau berbicara mengenai musyawarah untuk mufakat, gotong royong, ini adalah merupakan pengamalan daripada sila keempat. Dan yang terakhir ketika kita berbicara mengenai keadilan, pemenuhan hak dan kewajiban, itu adalah merupakan pengamalan daripada sila kelima. Jadi begitu cara berpikirnya teman-teman, supaya kemudian
kita siap untuk menjawab bentuk soal seperti apapun yang akan diujikan di dalam ujian CPNS. Oke, saya rasa demikian. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal yang berpotensi besar akan muncul di dalam ujian CPNS untuk topik Pancasila. Oke, demikian. Terima kasih.